Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Junaidi di YouTube channel keluarga Irwan Junaidi. Oke teman-teman, di sebelah kanan dan kiri saya sekarang sudah ada dua motor favorit warga Indonesia sekarang ya. Ya, di sini ada motor Honda PCX 160 dan sebelah kiri saya ada Yamaha NMAX 155. Dua motor ini adalah sekarang motor yang favorit orang-orang sekarang ya. Saya mau review sedikit tentang kedua motor ini. Ini teman-teman, saya minta dukungan dari teman-teman semua dengan cara untuk ketik like, subscribe, dan komen. Oke, ada beberapa hal yang saya suka di Honda PCX ini. Pertama yaitu di headlamp atau lampu. Honda PCX ini mempunyai lampu, desainnya elegan banget loh teman-teman. Dia mempunyai list. Di sini ada list jika hidup, lalu ada lampu dim dan lampu kota atau lampu jauh. Di sini juga ada sen, dimana waktu kita hidupkan ya seperti ini ya. Jadi dia kalau gelap itu cantik modelnya. Dia ada listnya, ada lampu kota, ada lampu besar, dan ini adalah lampu sen seperti ini. Semua lampu yang digunakan Honda PCX 160 ini yaitu lampu LED, jadi nggak ada lampu bolam ya seperti kompetitor NMAX nya. Lalu teman-teman semua, kita lihat di speedometer. Speedometernya Honda PCX 160 ini kelihatan lebih digital, lebih full, lebih modern, dan dia lebih cantik ya kalau malam hari. Di sini ada jam, lalu di sini ada speedometer bensin, takarannya sampai full. Ini untuk RPM kecepatan, AVG konsumsi bahan bakar, total kilometer, dan ini lampu sennya dia LED panjang juga ya teman-teman. Apalagi kalau dia sennya itu model-model running gitu ya, jadi berjalan dari ujung ke ujung. Nah itu cakep banget tuh. Kemungkinan akan dibuat sama Honda di tahun-tahun berikutnya. Lalu di speedometer ini teman-teman, sewaktu speedometer atau motor ini dihidupkan kontaknya, dia banyak. Nah, dia ada untuk oil changer atau untuk penggantian fan belt seperti gambar ini. Terus ini dia ada automatic untuk idling stop. Di sini ada indikator injection kalau kita hidupkan. Dan di sini ada smart key ya. Jadi ini indikator smart key.
Oke teman-teman semua, ada beberapa hal yang saya suka dari Honda PCX 160 ini, yaitu dari laci penyimpanan. Ya, seperti ini. Jadi dia terlihat cakep ya. Nah, jadi dia ada tekan pencetnya. Lalu di bagian ujung sini ada seal. Di bagian penutupnya ini juga ada seal. Ya, seperti ini kelihatan. Dan di dalamnya ini ada USB charger. Dia langsung outputnya USB. Dan untuk buka tangkinya, Honda PCX ini memang banyak sih trouble di pembukaan tangki. Waktu kita buka itu susah. Nah, karena ini udah pemakaian lama jadi harus dicongkel. Tapi iya, iya. A few moments later. Tapi ada beberapa hal pengguna Honda PCX itu punya keluhan, yaitu waktu buka tangki bensin susah. Oke, ini kita buktikan. Jadi kalau di pom bensin ini jadinya lama deh. Jadi kan di klakson orang banyak. Jadi agak susah ya, ini harus dicongkel, ditekan gini. Nah, ini sampai saya kasih karet teman-teman biar dia gampang pembukaannya. Terus dia ada untuk tempat bracket tangkinya. Sedangkan untuk bagasinya Honda PCX 160 ini cukup luas ya. Ya, seperti ini. Bagasinya ini dia lebih lonjong ke belakang dan ke depan. Berbeda dengan Yamaha NMAX, dia lebih melebar. Jadi di sini kelihatan rapi, covernya tertutup bagus. Di sini juga ada tempat aki ya teman-teman di sini. Ini tempat aki. Terus ini untuk toolkitnya, ini biasanya buat buku panduan atau buku manual user. Untuk bagasinya ini estimasi 7 liter ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sistem pengereman Honda PCX 160 ini menggunakan double cakram, disc brake depan dan disc brake belakang. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka juga, di sini kelihatan berantakan ya di stangnya, dimana dia nggak ada cover untuk penutup kabel-kabel di sini teman-teman. Meskipun cover stang ini ada dijual di online, cuman kalau dilihat dari after, maksudnya kayak barang-barang bukan originalnya tuh kurang enak gitu dilihat ya. Tapi tapi Honda ini memberikan stang yang chrome, jadi kelihatan mewah meskipun ada kabel-kabel yang keluar. Lalu di samping kiri ini kita melihat untuk knalpotnya, bannya double cakram untuk belakang, ini radiator, dan di depan dia sudah double cakram, udah cakram juga dengan ban tubeless ring 14. Oke, begitu review saya tentang Honda PCX 160. Sekarang kita berpindah ke Yamaha NMAX 155. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke Yamaha NMAX 155. Untuk Yamaha NMAX 155 itu ada 3 pilihan. Pertama Yamaha NMAX standar, kedua Yamaha NMAX standar connected, dan ketiga Yamaha connected ABS. 3 tipe itu mempunyai 3 varian harga yang berbeda juga teman-teman. Dan saya sekarang lagi review Yamaha connected ABS untuk trim tertingginya. Ya, kelihatannya motor ini lebih gagah dari depannya ketimbang Honda PCX. Jadi dia seperti kucing ya modelnya. Sedangkan kalau NMAX ini lebih ke atas dia.
Jadi kelihatan dari wajahnya itu garang. Kalau Honda PCX terlihat seperti elegan karena di lampunya itu udah cakep, cantik juga kalau malam hari. Ya teman-teman semua, untuk Yamaha NMAX kita review mulai dari speedometernya. Oke, di sini speedometernya dia itu berbeda dengan Honda PCX ya. Dia itu bentuknya kotak, lalu mengecil di bagian tengah, lalu membesar di bagian atas dan bawah. Oke, kita coba hidupin. Instrumennya cukup lengkap ya, karena dia connected. Pertama ada messenger, TCS, ABS, injektor, automatic idling stop, dan smart key. Lalu ini ada juga telepon. Di speedometer digital, di sini ada jam, kecepatan, suhu mesin, indikator bensin, dan ini ada trip A, konsumsi bahan bakar juga. Jadi ini ada total kilometer ya. Oke teman-teman, untuk panel speedo kita lihat di sini dia ada tombol. Tapi ini bukan tombol lampu dim ya, ini tombol untuk melihat indikator di panel LCD. Lalu di sini ada tombol high dim dan low dim. Lampu hazard seperti ini, dan ini ada klakson. Klaksonnya kayak gitu ya. Oke, sekarang berpindah ke kanan saya. Bagian panel sebelah kanan ini ada tombol idling stop, ada lampu hazard, dan terakhir starter. Dan starternya harus dengan rem ya, seperti itu. Lalu untuk penyimpanannya, Yamaha NMAX ini kurang cakep ya penyimpanannya. Pertama di sini dia kelihatan agak ringkih plastiknya. Berbeda dengan Honda PCX, dia tuh lebih tebal. Tapi di sini tetap ada seal karetnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tapi kita harus hati-hati. Untuk membuka tangki bensin, apakah lebih susah dari PCX? Coba 1, 2, 3. Wah, ternyata masih gampang ya. Tapi dilihat dari plastiknya itu masih bagusan punyanya PCX ya bagi saya. Untuk bensin begini, dan dia ada tempat untuk menaruh tutupnya meskipun nggak compact kayak Honda PCX. Oke, lalu kita ke bagian bagasi. Ya, seperti ini teman-teman ya. Cuman dia tuh nggak bisa terbuka banget. Bagasinya NMAX ini lebih lebar. Beda dengan PCX, dia lebih panjang. Di sini ada bagian tempat aki. Lalu ini untuk bagasi. Terus untuk toolkitnya nggak ada tempelannya di atas ya. Oke. Lalu di sini sekarang kita lihat ada power outlet untuk ngecas HP. Sama kayak Honda PCX. Cuman dia nggak ada penutupnya ya. Di sini dia DC 12 volt. Beda kalau PCX dia langsung USB. Lalu kalau ngecas di sini agak riskan juga teman-teman ya. Takutnya ada orang ngambil dari kiri. Sedangkan kalau PCX dia ada tutup covernya. Ya semua itu tergantung dari kalian. Pilih yang mana. Lalu dari suspensi belakang dilihat dari sini dia menggunakan pir tabung. Sedangkan PCX dia belum punya pir tabung ya. Masih skok standar. Cuman banyak banget aksesoris yang menjual skok yang lebih baik dari pabrikan. Lalu dia double cakram juga ya, depan dan belakang menggunakan ABS.
Oke teman-teman, ini adalah bagian lampu depan. Dia menggunakan LED. Terus untuk lampu jauhnya belum hidup. Dan lampu dekat, lampu jauh, tapi dia nggak ada listnya ya. Seperti Honda PCX, dia ada list di bagian sini. Lalu untuk lampu sen, dia masih menggunakan bolam. Untuk sistem pengeremannya, motor ini menggunakan sistem ABS. Untuk pengereman motornya, motor ini menggunakan sistem ABS. Ya, teman-teman semua, mungkin yang dulu sebelumnya masih menggunakan Beat, Vario, atau Scoopy, yang dia rem belakangnya masih tromol, pasti teman-teman semua pasti akan kaget. Kenapa kok di rem belakang sebelah kiri antara PCX dan NMAX itu tidak ada untuk sistem seperti pengereman otomatis. Oke teman-teman semua, saya mau mendengarkan mesinnya waktu dihidupkan starter untuk Honda PCX. Saya dekatkan mikrofonnya ke mesin. Bagi teman-teman, mana yang lebih halus nih? Sekarang kita ke Yamaha NMAX. Seperti ini ya suaranya ya. Oke teman-teman, overall dari semua motor ini, dari segi belakang Honda PCX itu kelihatan cakep dengan lampu LED-nya, dan Honda NMAX juga kelihatan garang dengan lampu LED-nya. Cuman sayang dia menggunakan lampu sen itu bohlam. Lalu di bagian depan dari kedua motor ini kalau disandingkan, dia kelihatan bagus ya. Yang NMAX kelihatan gagah dan yang PCX kelihatan elegan. Dari samping, motor PCX ini terlihat lebih panjang ketimbang NMAX, dan motor NMAX dari belakang kelihatan lebih lebar. Jadi semua tergantung selera teman-teman. Untuk posisi riding, kedua motor ini sama-sama nyaman. Cuman lebih enak di NMAX karena dia menggunakan skok tabung. Lalu untuk dari speedometer, lebih jelasnya bagusan PCX ya teman-teman, kalau menurut saya. Tapi NMAX juga cakep meskipun dia desainnya sederhana. Nah ini ya teman-teman yang saya senang dari Honda PCX. Dia ada laci depan lebih tebal ketimbang Yamaha NMAX yang lebih tipis dan kelihatan ringkih. Lalu di dalam sudah ada soket lekternya. Untuk Honda PCX itu USB, sedangkan untuk Yamaha NMAX dia masih menggunakan soket yang harus ditambahi soket USB untuk cas HP. Lalu teman-teman, untuk bagasi kedua motor ini paling juara yaitu Honda PCX menurut saya, karena dia lebih panjang lonjong ke belakang. Sedangkan untuk Yamaha NMAX dia itu lebih lebar dan terkesan bulat. Untuk Honda PCX dia bisa terbuka ke atas sekali, sedangkan untuk Yamaha NMAX hanya segitu ya. Nah ini teman-teman kunci Yamaha NMAX. Ini kunci originalnya, dapat remote 1
dan ada 2 anak kuncinya ya. Untuk cover belakangnya standar polos dan ada 1 tombol untuk alarm. Sedangkan kunci Honda PCX dia dapat 2 smart key, dan ini kelihatan cakep ya, kelihatan mewah seperti mobil. Ini kunci originalnya, ada cover chrome-nya, lalu glossy. Dan yang untuk kunci cadangannya dia Dove standar seperti kunci-kunci pada umumnya. Cuman dapat 2 smart key ya, beda dengan Yamaha NMAX. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video YouTube channel keluarga Irwan Junaidi ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dan yang membutuhkan servis komputer, printer, laptop, dan CCTV, hubungi ISC Komputer Sidoarjo. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.